Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Masari, NPM saya 2478267. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance, kemudian exception handling, terus deskripsi tugas dan implementasi dan hasil running program. Yang pertama di sini ada OOP. OOP adalah suatu cara membuat program dengan cara mengelompokkan data dan fungsi dan metode yang dibuat dalam suatu kelas. Dengan menggunakan OOP kita dapat lebih mudah mengelola, mengatur data yang ada, kemudian program kita juga terlihat lebih rapi, kemudian kita dapat menggunakan data-data itu secara turun-menurun. Kemudian inheritance adalah membuat kelas baru yang disebut dengan subkelas dari kelas sebelumnya atau kelas utamanya, di mana di dalam subkelas ini terdapat data, terdapat atribut, terdapat metode, fungsi yang ada pada kelas sebelumnya atau kelas utamanya gitu. Jadi inheritance ini yang mewarisi itu tadi dari kelas utama diwarisi ke subkelas gitu, ke kelas baru. Kemudian exception handling adalah cara kita menangani suatu error supaya program kita nih tidak rusak. Jadi seperti contohnya ketika yang seharusnya kita masukkan itu integer atau angka, tapi yang kita masukin malah string, huruf. Nah, itu kan dapat merusak program tuh. Nah, itu kita tangani dengan menggunakan exception handling, yaitu contohnya seperti mengeluarkan beberapa pernyataan seperti tolong masukkan berupa angka gitu. Jadi tidak merusak program, tapi kita memberikan pernyataan-pernyataan. Kemudian deskripsi tugasnya ini mengimplementasikan atau membuat program menggunakan OOP, inheritance, dan exception handling. Kemudian penjelasan implementasi dan hasil running program. Langsung aja buat programnya. Di sini saya akan menyontohkan OOP, inheritance, dan exception handling. Gitu. Yang pertama saya di sini membuat kelas sayuran. Def init self nama terus tuh harga. Nah, jadi di sini saya akan membuat program data sayuran, di mana di sini kelas sebagai template, sebagai tempat, sebagai wadah dari objek sayuran. Di dalam objek sayuran ini sendiri terdapat atribut, yakni atribut nama dan harga. Seperti itu. Harga. Kemudian nama sama. Oke nih. Like
nama harga. So, ini kita menampilkan apa ya, data harga sayuran. Kelas sayuran dev. Ini sel nama harga. Terus kita dev. Duh. Oke, saya di sini akan membuat subclass. Nah, saya di sini akan membuat subclass, yakni subclass sayuran organik. Sayuran organik dari kelas utamanya, yakni kelas sayuran. Tuh. Ini contoh dari inheritance ya, inheritance. Jadi ada kelas bernama sayuran organik. Jadi di sayuran organik ini nanti dia ada nama juga, ada harga juga gitu. Tapi kita mau nambah atribut self nama harga ya. Nah, kita mau buat atribut baru namanya sertifikasi. Sertifikasi. Iya, sertifikasi apa sertifikat ya? Sertifikasi. Sertifikasi. Nah, ini atribut baru. Jadi yang membedakan bahwa dia sayur organik itu dia ada sertifikasinya. Nama. Kok ada dua kayak gini? Ya, oke. Jadi kita di sini tinggal nambahin atributnya aja, ya kan? Ini kan kita udah buat kelas subkelas ya, sayuran organik. Terus kita ada dari sini nama sama harga. Kita buat saja ikan ya. Tuh. Iya kan, nama sama harga. Nah, terus kita di sini tinggal nyimpennya aja. Sertifikasi. Nah, ya kan?
sertifikasi, ya kan ya. Jadi kita di sini udah buat sayuran organik, terus save nama, harga, terus kita buat atribut baru namanya sertifikasi. Ini dari sini nama sama harga. Sertifikasi. Coba dulu deh. Sayuran organik nama dulu dengan sertifikat sertifikasi itu, ya kan. Oke, sudah. Terus kita buat program utamanya. Nama input, masukkan nama sayuran, harga, input, masukkan harga sayuran, terus tuh sertifikasinya masukkan nama sertifikasi organik. Oke, masukkan nama sertifikasi organik. Terus tuh sayuran organik sama dengan sayuran organik nama, terus tuh harga, terus tuh sertifikasi. Sayur organik, kemudian print oke. Terus nah ini exception handling ini kita menggunakan
Oke. Jadi di sini ada yang pertama, di sini ada kelas bernama objeknya objek sayuran, di dalamnya ada atribut nama, harga, terus tuh kita di sini buat kelas subkelas bernama subkelas sayuran organik yang dia isinya ada atribut dari kelas sayuran, yakni nama dan harga, ditambah lagi kita membuat atribut sertifikat yang membedakan bahwa dia sayur organik. Kemudian di sini dia di bagian harga, sebentar. Yang di bagian harga itu kita harus angka ya yang harga itu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang masukin dia bukan angka, dia mengeluarkan harga harus angka gitu. Ketika penggunanya memasukkan bahwa dia bukan menggunakan angka, ini kita ganti, ini kita tambah. Sorry, ini kurang ini. Oke. Nah, jadi ini kan string ya. Nama sayuran string, sertifikat ini string juga. Nah, tapi yang di sayuran ini kita tambah int di depannya supaya ketika menginput itu dia berubah menjadi integer. Jadi ketika pengguna ini memasukkan dia bukan integer, bukan angka, dia memasukkan berupa string, huruf atau yang lainnya, dia akan mengeluarkan pernyataan bahwa harga harus berupa angka gitu, harus berupa angka. Jadi dia value errornya, contoh exception handlingnya seperti ini. Kemudian kita running, bismillah, sertifikasi line 13. Ada apa ini? Oh, oke. Coba mana sih ini nih? Coba. Nah, ini kita ini aja dulu, CLS. Oke, ini kita running pertama. Ini kita running, masukkan nama sayuran, bayam. Harganya 3.000. Nah, ini oke. Organic show line 20 sayuran sprint sayur organik show. Kenapa ini? Kenapa ya? Coba. Sayur organik. Coba. Kenapa nih? Oke. Sini kita kasih nama, harga, sertifikasi. Coba kita
running dulu. Apa ada ini sih? Nah, coba kita masukkan bayam. Nah, masukkan tepo juga ya. Ternyata. Masukkan nama sayuran bayam 3000, sertifikatnya. Oke, sudah ada ya ini sayuran organik bayam dengan seperti ini. Nah, ini sudah outputnya. Terus kita CLS, kita coba exception handling-nya ya. Mana ya. Exception handling-nya sayurannya bayam, harganya 2000. Salah, kita mau nyoba ini ya. Bayam, sayurannya kita masukkan bukan berupa integer, bukan angka. Tedet. Nah, dia mengeluarkan harga harus berupa angka seperti itu. Oke, terus udah selesai ini bagiannya. Sudah dijelaskan juga ini exception handling, ini kelas sayuran, ini subkelas. Sudah. Terus mau yang ini dulu. Empat dulu. CLS. Ini penjelasan implementasi dan hasil running program. Penjelasan implementasi dan hasil running program. Oke, gini aja. Nah, oke. Jadi di sini sudah ada kelas sebagai template, sebagai wadah, sebagai tempat dari objek sensor, di mana di sini kita implementasi barunya yakni subclass. Di sini ada subclass PM25 sensor dari kelas utamanya yakni sensor, kemudian subclass yang kedua CO sensor dari kelas sensor, terus subclass noise sensor dari kelas utama yakni sensor. Terus kita running aja main. Oke. Tambahkan lokasi pemantau. Oh iya. Ya, di sini. Ini kita ada penambahan metode. Nah ya, di sini ada penambahan metode ya. Ada kategorinya, apakah itu baik, sedang, atau berbahaya. Kemudian kalau misalkan dia di atas atau di bawah 9 itu dia bisa tidak menambah atribut, hanya tambahan metode untuk mendefinisi apakah konsentrasi CO berada dalam ambang batas, aman, atau berbahaya. Tidak tambahan atribut, hanya tambahan metode untuk menganalisis tingkat kebiasaan rendah, normal, tinggi. Ini ada di sini. Ini metodenya, ini metodenya, ini subkelasnya, ini subkelasnya, ini subkelasnya. Oke, kita running dulu. Tambahkan lokasi pemantau 1. Masukkan nama kerja Raja Basa Raya.
Kemudian kita lihat, terus itu cari lokasi. Jadi di sini sudah ada penambahan metode tadi, apakah dia berbahaya, aman atau normal. Seperti itu. Kalau dari runningannya, intinya menambah subclass ya. Menambah subclass, terus menambahkan metode, apakah dia baik, sedang atau berbahaya, rendah, normal atau tinggi, aman atau tidak aman. Itu penambahannya. Ini sudah ada di sini runningannya. Ini berbahaya, aman, normal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.